Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam cerita dari negeri Sakura. Tentunya sangat menarik, tapi apa ya kira-kira temanya kali ini? Kali ini kita cerita tentang attitude atau mungkin karakter dari Nihonjin ya. Jadi mungkin kita sebagai orang asing itu kan punya penilaian ya, orang Jepang tuh gimana, orang Korea gimana, ya kan? Jadi kalau kita sudah berkumpul lama, ya terutama saya itu kan 15 tahun ya berada di Jepang, kemudian pernah bekerja di perusahaan Jepang sambil kuliah, kemudian sebagai mahasiswa, itu kan kita memiliki izin ya untuk bekerja selama seminggu itu boleh bekerja 28 jam. Ya, ada izin dari imigrasi. Dan itu tidak ada orang melanggar. Kalaupun ada yang melanggar langsung diusir deh pokoknya. Ketat sekali ya Nippon itu Jepang. Jadi kalau kita sudah kumpul dengan mereka ya agak berbeda sih menurut aku. Itu dulu aku pernah diwawancarai oleh ini ya teman saya selebgram kalau nggak salah ya dia. Itu saya bercerita bahwa ada yang disebut dengan ijime ya. Ijime. Oke, tulisannya seperti ini ya, ijime. Bully lah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bekerja tiap hari ketemu gitu, itu tampak sekali sih mereka itu ada sikap discriminate gitu ya, kayak mendiskriminasi bahwa ini orang asing, ini orang Jepang atau Nihonjin gitu ya. Jadi misalnya saja saya salah sedikit, itu mungkin dia akan bercerita gitu ya kepada semua yang ada di ruang itu. Tapi begitu kita menyampaikan bahwa kerjaan si A si B itu tadinya tuh salah, kurang salah, pasti dia akan menjawab ini, hontou desu ka? Jadi hontou desu ka itu artinya masa iya gitu. Jadi kayak tidak percaya atau shinji nai kayak gini. Shinji nai itu tidak percaya ya. Jadi tampak banget, bahkan saya pernah agak sakit hati, bahkan menangis karena kata-kata yang luar biasa menyakitkan itu juga pernah. Gara-garanya adalah saya itu sebagai mahasiswa, saya nggak menampakkan di tempat itu, di tempat kerja itu saya adalah seorang mahasiswa calon doktor S3 tuh mereka nggak ada yang tahu ya. Tetapi ada seorang ibu-ibu lah perempuan gitu, dan ternyata dia itu istrinya atasan gitu, istrinya bos di situ. Karena pekerjaan saya itu adalah membuat laporan, mengetik di tab gitu ya, apakah bacanya kanji ini apa benar atau tidak, karena kanjinya itu tulisan tangan kita kumpulkan dari denpyo tuh kayak gini tulisannya denpyo ya, itu struk-struk kecil yang saya harus pindahkan, saya harus tulis. Nah suatu ketika ada kanji, kayaknya bukan kanji Jepang gitu, kanji Cina, Chinese character. Jadi ada karakter kanji Cina, otomatis saya itu ya ragu kalau saya nggak bisa membaca, saya nggak bisa mengetik gitu loh. Karena dengan membaca, makanya akan muncul hiragana di dalam komputer itu, sehingga muncul. Nah ini saya ketik berkali-kali kok nggak muncul, berarti salah baca saya itu. Kemudian saya bertanya guys gini kepada itu perempuan, halus sekali saya ngomongnya, sumimasen gitu ya. Sumimasen itu excuse me ya, udah permisi gitu. Saya bilang kono kanji no yomikata wa nan desu ka? Gitu ya. Jadi saya bertanya, ini saya tulis dulu ya kalimatnya, kono kanji no yomikata wa nan desu ka? Gitu artinya adalah mohon maaf ya Bu, ini kanji ini bacanya apa ya gitu. Padahal saya juga halus. Tahu nggak jawabannya apa guys? Dia bilang begini, mega kirei, matanya cantik katanya. Yomenai katanya. Yomenai itu nggak bisa baca. Ya ampun, jadi kalau diterjemahkan mega kirei yomenai itu artinya menyakitkan banget ya, matanya cantik tapi nggak bisa baca. Coba kalau Anda seperti ituin diperlakukan kayak gitu, pastilah sakit hati ya. Itu sudah yang kesekian kalinya dia ngebully lah istilahnya tuh, sikapnya tuh biar kayak kita nggak kerasan atau gimana saya nggak tahu ya. Tetapi dia tidak mengenal saya lah ya. Lama-lama setelah hampir setahun tuh tiba-tiba dia mendekatkan diri ke saya, deketin gitu.
Encang katanya nama saya kan Endang Sang, tapi mereka mengatakan tuh Encang, apa Endang Sang lah, Encang gitu. Hai, saya bilang gitu. Anata wa dokutana no katanya. Kamu tuh dokter katanya. Saya masih mahasiswa tapi dibilangin dokter gitu, padahal masih calon dokter gitu karena kuliahnya S3. Dia tuh kayak heran tuh, kayak merasa bersalah, kayak deket-deket gitu. Dia bilang, Anata wa gakusei desu ne katanya, kamu tuh kan mahasiswa. Dokutani naru no katanya. Nanti jadi dokter kamu kan. Saya sih senyum-senyum aja, saya nggak jawab ya, saya nggak mau sombong atau apa. Kemudian beberapa hari kemudian guys, dia itu tiba-tiba, sekarang aku tahu, wakatta, ima wakatta katanya gitu. Sekarang saya tahu, dia bilang gitu. Ternyata dia baca CV saya, ternyata dia itu istrinya bos sehingga bisa baca CV pegawai lah, saya nggak tahu ya. Di situ kan CV saya kan ada universitas saya apa, kemudian apa namanya, kuliah di mana, alamatnya, S3 di sini di Ochanomizu University kayak gitu-gitu kan ada ya. Terus jurusannya kagaku tuh kayak gini. Kagaku tuh kimia gitu. Dia tambah heran. Senmon ga kagaku nano katanya. Jadi kamu majornya apa namanya, jurusannya tuh kamu kimia katanya. Dia kayak heran gitu. Lama-lama tuh dia baik banget, pakai banget baiknya ya. Tidak hanya baik saja tapi pakai banget. Apakah dia baik sama orang itu karena status kita gitu loh. Saya jadi bingung gitu. Setelah dia tahu saya calon dokter, kuliah S3 gitu. Terus kayaknya tuh dia ngeper gitu. Padahal sebenarnya yang namanya kita apresiasi ke orang, hormat ke orang, kangsasuru ya, kangsasuru itu hormat ya, apa namanya itu, menghormati orang itu kan tidak dari status ya. Tetapi kalau perempuan ini itu rupanya menggunakan apa ya, pikirannya itu kalau kita statusnya seperti itu mungkin baru dibaikin gitu ya, saya nggak tahu sih. Tetapi itulah yang saya rasakan. Nah sebelum itu pun kerja salah sedikit guys, ya Allah, itu di email, di WA, di email kayak saya tuh nggak becus bekerja lah, pokoknya kayak gitulah, dibully seperti itu. Saya hampir setahun itu kayaknya nggak tahan gitu. Tapi teman saya bilang, orang Jepang juga, sahabat saya bilang, kangai naide kudasai katanya, ya kangai naide kudasai itu, don't think it too much ya, nggak usah kamu pikirkan apa, terlalu dipikirkan, nggak usah dipikirin gitu ya. Jadi kalau siapapun yang kerja di sana pasti mengalami hal yang sama guys. Jadi orang Jepang itu sebenarnya karakternya itu seperti itu sih. Kalau kita hari-hari itu kumpul bertahun-tahun ya, kemudian pastinya kaget lagi. Misalnya seperti ini, nggak seperti kita tuh akrab, kalau udah kenal tuh pasti, hei mbak Endang, gimana kabarnya sekarang, mau kemana, tuh nggak ada. Ya misalnya saya waktu ngambil S2 itu kan stay in the lab, berada di lab kimia itu 3 tahun itu bersama namanya asisten profesor saya, pokoknya adalah namanya tuh Yamamoto Sang lah namanya gitu ya. Si Y ini otomatis 3 tahun itu kan ada dalam satu lab, berdiskusi, kalau presentasi, eksperimen gitu ya. Itu suatu ketika aku udah lulus S2, artinya udah lama nggak ketemu gitu ya. Ketemunya di suatu tempat, kita mengadakan event, ada international conference. Jadi saya ikut sebagai speaker. Jadi saya di lab saya S3 itu punya research, ini loh hasil riset saya. Nah itu di kota yang lain namanya Odaiba. Nah di Odaiba itu ternyata dia panitia guys, yang namanya Mr. Y ini gitu kan. Mr. Y ini ketemu saya tidak seperti kita orang Indonesia, 3 tahun bersama di lab, sama-sama belajar, dan saya juga diskusi sama dia karena dia asisten profesor saya, otomatis apa-apa nanya dia kan, karena profesornya tuh ke luar negeri melulu gitu. Enggak guys, enggak akan kayak kita, hei Endang Sang gimana kabarnya, sekarang S3-nya gimana, enggak, cuman menundukkan kepala, cuman gitu doang, tidak ada suara ya. Jadi nggak pakai konnichiwa atau ohayo atau gimana, nggak ada, cuman begini doang. Saya juga sama, cuman begini aja. Itu sih kadang mikir gitu, ih kok kayak gitu ya, padahal 3 tahun tuh bersama-sama di lab. S2 risetnya setahun, kemudian S2-nya 2 tahun kan, all 3 tahun.
Itu kayak gitu guys. Jadi kadang-kadang kita merasa sakit hati juga sih. Kalau ada sikap seperti itu, sakit hatinya juga, ih gitu loh. Kok bisa ya orang tuh yang udah akrab lama kok nggak nyapa seperti nggak kenal gitu. Ada juga cerita yang lain bahwa teman saya juga waktu itu kuliah S2 di Tokyo Institute of Technology, dalam bahasa Jepangnya ini ya, Tokodai atau Tokyo Kogyo Daigaku. Itu dia mengajak orang Jepang ke Indonesia nginep di rumahnya guys, seminggu. Beneran loh, seminggu. Ketemu di apartemen, di dormitory milik universitas, kita tinggal di sana, sama-sama masak di dapur. Dapurnya gede itu, berlorong-lorong gitu. Dia di seberang sini, temanku itu di sebelah sini. Nggak ngomong apa-apa, nggak nyapa atau gimana ya, basa-basi bahwa pernah tinggal di rumahnya gitu. Nggak kayak kita. Kalau kita kan pasti, wah waktu itu di Indonesia makasih ya mbak atau gimana. Nggak ada. Tetapi setelah kita pelajari guys, saya baca-baca buku, kemudian tanya-tanya, memang privasi orang, dia tuh nggak mau mengganggu gitu loh. Jadi bukan sombong atau bukan berarti dia itu arogan gitu, enggak sebenarnya. Tapi dia tidak ingin mengganggu privasi orang lain. Itu sih katanya seperti itu. Tetapi kan yang namanya apa ya, say hi, kemudian ngobrol sejenak, itu kan membahagiakan ya kalau bagi kita. Wah dia ramah ya, gini kan gitu ya guys ya. Tapi ini enggak loh guys. Seperti itulah karakter, salah satunya ya, karakter dari orang Jepang atau Nihonjin. Jadi menurut aku itu sisi tidak baiknya lah ya, sisi tidak baiknya karakter atau sikap daripada, atau attitude mungkin ya, atau apa ya, apa sih kalau kita mengatakan dalam bahasa Indonesia itu ya, keramah tamahannya itu menurut aku tuh kurang lah. Jadi sisi yang kurang pasnya di situ. Tapi sisi baiknya luar biasa ya. Sisi baiknya kalau misalnya ada orang yang bertanya guys, orang bertanya alamat atau apa tuh, diantar sampai tempatnya. Misalnya di jalan kita bertanya ya, kita bertanya misalnya tanya begini, kono tatemono wa doko ni arimasu ka? Misalnya kita mau nyari sebuah gedung, terus kita bertanya sama dia, gedung ini tuh letaknya di mana ya? Misalnya kita sedang bingung gitu ya. Saya tulis ya tadi pertanyaannya seperti itu. Tatemono itu gedung ya. Nah, itu dia akan menerangkan dengan apa ya? Tulus, dengan apa, jelas. Kemudian kita ditungguin. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Apa namanya? Saya kan mikir gitu. Dia nungguin bagaimana? Apakah sudah jelas? Setsume itu explanation. Setsume daijoubu desu ka? Katanya gitu. Jadi nggak apa-apa. Tadi penjelasan saya bisa dimengerti gitu. Ditungguin sampai hai wakarimashita gitu. Kalau karimashita, iya saya mengerti gitu. Tapi dia kayak ragu. Akhirnya saya diikutin gitu. Diikutin sampai tempatnya, sampai masuk, oh dia begini-begini, bener itu gedungnya gitu loh guys. Jadi itu sisi baiknya. Dan masih banyak lagi sih sisi baiknya. Itu adalah apa ya, menghormati orang lainnya itu walau nggak ramah, itu dengan omiyage ya. Omiyage itu gift. Di sana itu orang Jepang itu omiyage itu hampir tiap hari guys. Jadi diatur misalnya apa ya, bungkusnya, kemudian mau dikasihkan weekend atau enggak, atau setiap bulan sekali, atau pas mengunjungi teman atau apa, itu selalu membawa omiyage ya. Seperti kita sih, tapi kan tidak menjadi hal yang utama kalau di sini. Hanya tertentu orang kondangan aja kita bawa, orang sunatan. Ini enggak, apapun bentuk apresiasinya itu selalu, walaupun hanya setangkai bunga kecil gitu ya, itu omiyage itu selalu dilakukan. Contohnya misalnya aku punya murid bahasa Inggris ya, dia itu merasa cocok gitu ya, merasa cocok kita mengajar katanya enak. Baru pertemuan yang ketiga ya, kemudian pertemuan keempatnya dia tuh sudah membawa setangkai bunga gitu. Jadi dia bilang omiyage desu, dia bilang gitu. Jadi gifuto itu gift ya. Jadi gifuto desu, dia bilang gitu. Jadi hadiah atau gift itu dalam bahasa Jepangnya adalah omiyage. Saya kaget guys, itu bagus banget bunganya gitu ya. Wajah-wajah itu apa ya? Memprioritaskan atau mengutamakan. Dia pergi ke toko bunga, kemudian membeli bunga, dikasihkan gitu ya. Itulah salah satu yang menyenangkan sih bagi saya ya itu. Nah kemudian ada kebiasaan
orang Jepang yang lainnya adalah mungkin mengagetkan kita sebagai orang asing, terutama orang Indonesia, orang Cina, orang Malaysia itu kaget. Tidak ada saling mentraktir, ya. Terutama orang Jepang dengan orang Jepang, walau dia pacaran, mohon maaf nih ya, kalau pacaran, maaf ya guys, kalau orang Jepang pacaran itu kan langsung ke love hotel, ya. Tidak seperti kita sebelum married kan kita nggak boleh deket-deket, ya. Kalau orang Jepang itu begitu dia tsuki ateru itu maksudnya udah cocok pacaran, ya. Pacaran tsuki ateru, dia itu making in love, itu di love hotel, dan itu legal, dari pemerintah disediakan love hotel. Dan tahu nggak guys, dia keluar dari love hotel itu betsu membayar. Jadi paymentnya itu betsu itu masing-masing. Bayangin, aku punya temen orang Cina, pacarnya orang Jepang, datang dari love hotel itu nangis-nangis guys. Maaf ya, ini agak sedikit dewasa ceritanya. Mudah-mudahan yang nonton ini semuanya orang dewasa. Dan mahasiswa saya atau murid saya SMA juga udah pada dewasa, kelas 12 SMA itu, ya. Jadi mereka itu kalau udah tsuki ateru, ya pacaran, itu mereka sudah ya seperti itulah, akrab, intim. Kemudian ada fasilitas namanya love hotel. Nah, begitu keluar teman saya itu katanya dia sampai rumah, sampai di apartemen, ya, di dormitory milik kampus. Itu kan satu kamar saya dengan orang Cina namanya Nin, ya. Cantik sih, rambutnya panjang, cantik. Dia nggak bisa bahasa Inggris tapi ngomong sama saya bahasa Jepang, ya, karena dia orang Cina nggak bisa bahasa Inggris, ya udah ngomongnya bahasa Jepang. Dia tuh naiteiru tuh menangis, ya, menangis sesenggukan. Saya tanya, Nin, nani ga arimasu ka? Saya bilang gitu, ada apa? Ya, nani ga arimasu ka? Itu ada apa? Saya bilang gitu. Dia nangis-nangis. Dia menceritakan, kalau diterjemahkan gini, masa sih En, katanya, aku kan pacaran, masa aku keluar dari love hotel, katanya, masa aku disuruh bayar sendiri, masing-masing bayarnya, katanya gitu kan. Nah, saya kembali bertanya, Nin, kamu berapa lama tinggal di Jepang? Saya bilang, dono gurai, saya bilang gitu. Nihong ni sunde imasu ka? Saya bilang gitu. Kok nggak tahu kebiasaan orang Jepang? Kan saya bertanya, saya nanya ke teman saya itu. Dia sebenarnya udah lama juga di Jepang, sekitar 6 tahun. Dia bilang, rokunen des, katanya gitu. Nah, udah lama di sini di Jepang, mestinya kamu tahu pacaran dengan siapa kamu. Dan apabila ya dia menerapkan kebiasaannya, harus mengerti dong. Saya bilang itu. Tapi saya sakit dan malu, katanya, nggak ada harga diri, bla 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 gitu loh guys. Jadi itu namanya betsu, ya, baik bayar di hotel, di restoran, di bis, tuh nggak ada orang saling mentraktir, ya. Karena apa guys? Karena apa-apa mahal, dan privacy orang, dia nggak mau sebenarnya sampai jauh sebelum menikah, ya. Kalau sudah menikah, mereka yang pacaran itu pastinya menanggung 100%, sampai cerai pun dia akan memberikan nafkah dan bertanggung jawab 1000%, ya, itu orang Jepang. Tapi sebelum menikah, mau apapun betsu, mau ke restoran makan berdua, ya, tetapi ada kecualiannya gini. Tadi kan orang Cina sama orang Jepang. Nah, ada juga sih kasusnya orang Jepang dengan orang Indonesia. Nah, mungkin karena orang Jepang itu sudah go internasional lah, setiap tahun pergi ke luar negeri, dan kemudian dekat dengan orang asing yang tahu bahwa betsu itu nggak ada gitu, ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi mereka tuh, apalagi kita mahasiswa misalnya, jadi dia selalu bilang, kamu kan masih gaksi itu mahasiswa, ya. Jadi nggak apa-apa saya bayarin, walaupun di Jepang nggak ada saling mentraktir, ya, nggak apa-apa saya bayarin. Ada juga seperti itu, ya. Jadi ceritanya lucu-lucu sih, ya. Jadi ya ada yang kadang membuat mata kita terbelalak, ada yang membuat loh kok gitu, ada yang membuat ya nggak apa-apa, itu lebih enak, dan lain-lain, ya. Seperti itulah cerita dalam video kali ini mengenai sikap atau karakter dari Japanese atau Nihonjin, ya. Nanti kita sambung lagi dengan cerita yang menarik, yang ya mungkin kalau ada request ditulis di bawah ini, ya. Jangan lupa komen di bawah